pendengar dan pecinta RRI Net di seluruh tanah air, di tengah pandemi ini memang menjadi suatu hal untuk bisa survive, berperilaku sehat, ingat pada pesan ibu 3M, itu wajib tetap harus dipertahankan walaupun kita sudah vaksinasi. Tapi di satu sisi juga kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya cerita dari sebagian masyarakat yang sempat terpapar COVID namun bisa bangkit setelah itu. Salah satunya kami langsung berbincang dengan Ahmad. Mas Ahmad, selamat siang Mas Ahmad. Iya, selamat siang Mas. Iya. Saya manggilnya Mas aja lah. Betul, sebelumnya saya coba konfirmasi, pernah Mas Ahmad terpapar COVID? Iya, betul Mas. Saya sekeluarga, kalau dihitung saya, istri, 2 anak, sama 1 yang membantu di rumah terpapar positif. Tepatnya di awal Januari Mas. Januari 2021 kemarin. Boleh sedikit saja cerita kok bisa terpapar? Apakah memang, saya yakin Mas Ahmad tetap patuh protokol kesehatan pastinya dong? Pakai masker ataupun jaga jarak? Ya, kami sekeluarga merasa sih sudah sangat disiplin ya untuk menerapkan 3M karena istri saya sendiri juga perawat di salah satu rumah sakit negeri. Yeah. Jadi kami benar-benar sudah berusaha maksimal ya untuk prokes. Tapi memang awalnya waktu itu saya yang pertama kali terkena, gejalanya tidak menyangka kalau itu positif COVID ya. Karena biasanya kalau kecapean itu paling ya flu, terus nanti batuk dengan gejala ya hidung itu agak kayak kemasukan air ya, sakit gitu. Terus radang tenggorokan, nah ini paling flu atau batuk gitu aja. Ya sempat hari pertama itu begitu malamnya muncul gejala panas atau demam ya, dengan suhu yang tidak stabil, 38, 39, 40. Dalam waktu yang ya 1 jam lah, naik turun gitu. Terus paginya ke puskesmas, periksa, ya awalnya Mas ada gejala tanda-tanda COVID, saya bilang tidak ada gitu kan. Dikasih obat biasa flu gitu, sama antibiotik. Terus hari kedua masih belum ada perubahan, saya berobat lagi ke dokter langganan. Ditanya lagi apakah masih bisa nyium bau, saya bilang masih bisa gitu. Tapi pada hari ketiganya mulai kerasa nih, nggak bisa nyium bau sama sekali. Terus makan masakan itu kok jadi hambar gitu, rasanya hambar. Kalaupun pedas, kalau nggak pedas sekali nggak kerasa pedasnya. Begitu saya tidak bisa nyium bau, saya sama istri langsung sepakat untuk tes swab antigen ya di Kimia Farma dan hasilnya ternyata positif juga. Saya sama istri. Habis itu langsung kita lapor ke puskesmas esok harinya, menunjukkan hasilnya bahwa kita berdua positif. Minta untuk anggota keluarga dan orang-orang yang bersama kami di rumah untuk di swab. Dan hasilnya pun sama? Dan hasilnya sama. 2 anak saya positif, yang mengasuh di rumah juga positif. Baik, Mas Ahmad ini, pendengar dan pemirsa, adalah pegawai swasta dan notabene memang harus bekerja mau nggak mau dengan kondisi seperti ini ya. Mungkin sambilan juga WFH di rumah atau memang pure murni diistirahatkan oleh kantor? Sebelumnya memang sejak pandemi kantor memperlakukan WFH. Kan mengantor itu hanya seminggu 2 kali. Jadi pas begitu saya terpapar COVID, saya langsung melapor ke kantor dan pihak kantor ya udah istirahat dulu sampai benar-benar sembuh. Untuk penyembuhan sampai akhirnya dinyatakan sembuh? Kalau dari gejala, kalau saya menghitungnya dari mulai tidak bisa menyium bau itu sampai bisa kembali menyium bau itu persisnya 15 hari. Tapi kita benar-benar tidak keluar rumah itu 1 bulan. 1 bulan. Satgas tempat sendiri bagaimana? Setelah mengetahui Anda isolasi mandiri, setelah lapor dari puskesmas, dapat jawaban, kinerjanya maksud kami? Ya setelah kita melapor, memang kita difasilitasi ya untuk pilihan apakah mau isolasi di tempat yang sudah disediakan atau mau isolasi mandiri di rumah. Sehingga kami pertimbangannya karena kondisi juga masih bagus lah, artinya masih bisa beraktivitas walaupun hanya di lingkungan rumah. Jadi kami pilih untuk isolasi mandiri di rumah. Hanya 1 dari 5 itu tadi yang ngasuh di tempat kami kan memiliki komorbid darah tinggi, sehingga ketika isolasi mandiri 3 hari di rumah itu ada kondisi drop, sehingga kita minta ke puskesmas untuk dirujuk di rumah sakit. Dan itu akhirnya dilayani? Akhirnya dilayani.
apa yang bisa Anda petik dari buat Mas Ahmad keluarga sendiri dengan kasus COVID ini sendiri? Padahal di satu sisi di awal sudah Anda menerangkan, saya sudah memakai masker, saya sudah tetap menjaga kesehatan dengan baik, namun akhirnya ceritanya berbeda gitu kan? Pelajaran yang bisa diambil, mungkin kita agak lebih teliti lagi. Artinya ketika kita sudah berusaha untuk prokes, ternyata masih ada celah-celah yang memungkinkan kita kecolongan. Contohnya misalkan di rumah saya ternyata setelah kita melusuri siapa yang sering keluar masuk ke rumah tapi tidak prokes. Nah itu ternyata ada beberapa orang yang kontak secara rutin setiap hari, yang ngasuh sama yang bantu nyuci ya di tempat saya itu kan mobile, datang pagi pulang sore, ada 2 orang. Nah ini ketika di rumah memang prokes gitu, tapi di luar rumah yang kita tidak tahu sama mantau gitu kan. Baik. Terus ada satu lagi guru privat belajar untuk anak, ketika di rumah ternyata nggak pakai masker gitu. Oke. Jadi ada memungkinkan celah-celah seperti itu. Di tengah nuansa lebaran seperti ini, masih tetap mudik atau sedikit menyesal dengan kondisi kemarin gitu? Apalagi selama pandemi ini 2 lebaran itu kami tidak mudik. Biasanya kami mudik ke Bandung ya. Tapi mengingat masa pandemi ini, terus orang tua yang di Bandung juga sudah usia lanjut, sehingga sangat rawan lah nantinya ternyata kami mudik malah menjadi pembawa virus. Oke. Jadi kami mengerti kami harus tidak mudik dulu. Baik. Tapi komunikasi bisa lancar. Dengan ceritanya Mas Ahmad keluarga yang bisa lebih survive kondisinya setelah hal ini terjadi ya Mas Ahmad ya? Iya, betul. Tetap bisa lakukan aktivitas yang bisa kita lakukan, pekerjaan di rumah itu kita bisa lakukan. Tetap kami tetap prokes kemanapun keluar, bahkan di lingkungan kami ibaratnya. Baik Mas Ahmad, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu di tengah kesibukannya. Selamat siang Mas Ahmad. Selamat siang.